Bismillahirrahmanirrahim. Babu karohatil khusumati. Bab tentang makronya bertengkar fil masjid di dalam masjid. Waraf ngisauti fihi dan teriak-teriak di dalam masjid. Anak cah cilik ya ora apa-apa. Ada berita teriak-teriak, "Hei!" Malah kowe teriak sisan. Teriak-teriak di dalam masjid. Dan masjid harus tenang. Karena untuk zikrullah, untuk baca Quran. Wanasdidolati dan mencari barang yang hilang. Ya, barang yang hilang itu hilangnya bisa di dalam masjid, bisa di luar masjid. Maksudnya ini mencari barang yang hilang itu makruh di masjid itu misalnya kehilangan sepeda terus masuk ke masjid banyak orang tanya-tanya, sepedaku itu hilang, kamu tahu enggak anu? Di sana itu siapa? Lah itu loh maksudnya. Kalau kehilangan sesuatu di masjid kan jarang tuh. Atau masjid sebagai tempat pengumuman sepedanya Pak Panu hilang ketika mancing. Siapa yang makruh? Ya boleh tapi makruh. Yo nyebai to kuwi. Gitu. Fafirru ilallah kayak membaca Quran gitu. Berlarilah kamu kepada kasih sayang Allah. Malah pengumuman sepeda. Oke, jadi apa lari pakai sepeda apa ya? Mana tahu? Ya kan enggak enak toh. Pengumuman apa jenenge mencari sesuatu. Wal bangi dan jual beli di dalam masjid itu makruh. Gitu loh. Tapi makruhnya kalau jual beli di dalam masjid bisa agak nanti dalam hadis-hadis lain itu agak lebih berbahaya itu. Jadi di dalam masjid ya sudah wiridan atau membaca Quran atau apa jenisnya tafakur merenung nah itu. Tau meneng wae mau malah micek sisan mah ra apa-apa no. Mainan HP melihat Shopee. Itu berarti jual beli no di dalam masjid. Loh itu enggak boleh. Ngono loh. Makanya nek saya itu di dalam masjid itu ya rasa nganggo HP kecuali memang terpaksa tenan loh. Gitu. Saiki kan wong nang Madinah barang we anu kok. Apa jenenge pesen GoFood wae nang jero masjid kok to. Lah nganggo HP kok to. Ya aja lah. Halo telepon, iya gimana? Ya kalau berani mobilku harganya segitu, kalau enggak ya sudah. Oh enggak bisa turun, itu malah jual beli mobil di dalam masjid itu. Oh enggak ada tempat lain, enggak ada waktu lain. Boyo keluar masjid. Kan ganggu yang di situ, tuh yang lagi tafakur, no. Dunia itu enggak penting, harta benda itu enggak penting. Terus tiba-tiba kerungu mendengar orang, oh itu mobilku, oh, enak juga ya punya mobil. Ya kan jadi ganggu toh. Itulah. Jangan jual beli di dalam masjid. Rembukan jual beli itu jangan di dalam masjid. Wasirok dan membeli ya, menjual dan membeli ya. Wal ijarah. Ya padha wae. Baik sirok ijarah apa? Sewa menyewa. Tak sewa ya omahmu rembukan sewa menyewa di dalam masjid. Pokoknya rembuk-rembuk duniawiyah duit. Jangan. Rembuk politik juga nggak boleh. Nah, itu malah partai ini sapa kae. Mau menggunakan masjid sebagai basis untuk gerakan politik. Alasannya masjid itu kan dulu tempat musyawarah, tempat ya termasuk membahas politik. Iya, tapi high politik. Politik nilai-nilai. Gitu loh. Orang itu harus jujur, itu namanya politik. Orang di dalam menjadi politisi, menjadi pejabat, harus amanah, harus merakyat. Itu high politik. Tapi kalau coblos lah Manu. Kalau tidak Manu nanti Pak Manu nyoblos Tuti. Nah gitu. Jangan coblos Iqbal. Itu politisasi masjid itu. Itu menduniawiyahkan masjid. Itu bangsat kayak gitu itu. Itu merusak umat. Pokoknya coblos partai ini, jangan partai itu. Itu merusak kayak begitu itu. Apa meneh ana istilah ada partai Islam dan ada partai setan. Alah kabeh partai yang setan lah. Itu loh. Apa ana dalam sejarah Islam partai itu? Enggak ada. Apa Rasulullah partai ini apa ikut Golkar apa ora to? Enggak punya partai apa-apa. Lu zaman dulu memang enggak ada. Ya boleh saja ikut partai apa saja tapi enggak usah bilang partai Tuhan, partai setan. Enggak semua urusan duniawi. Itu loh. Kalau high politik itu tentang wahai kamu semua calon DPR, jadilah DPR yang merakyat, mendengar aspirasi rakyat. Jangan korupsi, jangan maling, jangan kolusi, ya begitu. Tapi kalau sudah coblos partai ini, jangan coblos partai itu, coblos calon ini, jangan calon yang itu namanya politisasi agama.
Itu sangat dikecam. Gitu loh. Itu dosa besar. Khotbah misalnya di masjid-masjid tuh, ya tak? Oh itu partai setan. Loh, iki Jumatan itu. Kok kayak ngono cangkemmu lho. Kudune itakullah. Ya ini termasuk itakullah. Loh, apa kamu menjamin di situ? Apa di partai itu ada nabinya? Kan enggak ada nabi toh. Yang pasti benar kan cuma nabi toh. Ya kadang-kadang enggak paham orang Islam kayak gitu itu. Ya umatnya itu enggak salah sih. Pemimpinnya yang salah. Pemimpin yang tidak punya otak yang enggak. Makanya berkali-kali saya bilang mau jadi ulama, mau jadi ustadz ceramah di depan orang, ceramah agama kalau enggak disuruh Rasulullah jangan pernah. Mesti merusak masalahnya. Mau doktor, mau profesor, enggak disuruh Rasulullah ceramah agama di depan publik jangan ceramah karena itu rusak. Al ulama warasatul anbiya. Ya mentang-mentang kuliah doktor terus gambleh aja. Apa kamu disuruh Rasulullah? Gambleh sendiri di kamarnya apa sama istrinya sama anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum. Kalau untuk di publik itu kalau nggak diperintah Rasulullah jangan. Sekarang kan kebanyakan kan diperintah oleh hawa nafsu dan diperintah oleh amplop. Gitu? Iya. Coba ra kayak amplop nesu tenan, gitu. Lah aku enggak mau ceramah di luar karena apa? Engko nek ra dikek amplop ndak nesu. Padahal maca as-salatu wassalamu. Iya, faktanya itu seperti itu. Tapi ya husnudon kalau ada orang ceramah, oh mungkin sudah diperintah Rasulullah. Mungkin. Kemungkinan. Ya dirasakan aja di hati kita itu enak enggak, nyaman enggak, oh enggak enak. Ya udah enggak usah dengerin. Mungkin dia diperintah oleh Rasulullah. Diperintah untuk diem. Asal apa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada ilmunya. Memerintahkan kebaikan. Lalu kebaikan itu apa enggak tahu. Filsafat kebaikan itu apa enggak tahu. Asal usul kebaikan itu bagaimana enggak tahu kok nyuruh. Dirinya aja belum pernah mempraktekkan. Gambleh wae kan itu. Nahi mungkar itu kan ada ilmunya, ada tekniknya, ada metodologinya. Ora waton-watonan. Gitu loh, ada sistem yang harus dibangun. Asal-asalan aja nahi mungkar telek mencret. Nahi mungkar membuat kemungkaran lebih meluas. Yang terjadi naudzubillah seperti itu. Waliyadzubillah. Enggak mudah, wis meneng wong goblok iki meneng. Goblok kan rembug iki jan nyebuai ya, ngerusak. Makanya Sayyidina Ali itu bilang, musuh 1000 yang pinter, punya musuh 1000 pinter-pinter semua. Oh berat banget itu. Musuh 1000 pinter, sekti semua. Alangkah beratnya. Itu masih lebih ringan daripada teman yang goblok. Satu teman yang goblok. Kalau dalam urusan dakwah seperti ini. Iya ngerusak masalah ini. Ngerusak umat, ngerusak pikiran umat, ngerusak hati umat. Kok ngamuk ini kan apa? Wola nokawi. Aku lah bawa. Ngoten jihad, jihad matamu. Bela apa? Salat wira tahu. Iya mbok dirimu itu diperbaiki dulu. Ngono ki lho. Saiki kan do ngono kuwi to. Ngoten. Bila ulama, save ulama di penjara. Lah ya ulama kok ngantek mlebu penjara kira ya kebangetan to kuwi. Kuwi ulama cap opo aku wis to. Nah ulama beneran ya ora masuk penjara. Kecuali penguasanya terlalu dolim, fasis. Apa jenenge ora demokratis apa? Ya fasis ya apa? Sing maksa-maksa ya apa tuh? Otoriter lagi, pantas lah ada ulama masuk penjara. Ulama masuk penjara misalnya Mbah Dem ya masuk penjara seminggu. Tapi pintunya nggak pernah dikunci. Dan silahkan Abuya masuk karena ini perintah. Oh iya. Yang perintah juga itu Abuya itu harus dimasukkan penjara tapi yang sopan loh. Ya gitu. Setiap saat mau Abuya mau pulang mau ya silahkan aja. Tetap dimuliakan. Itu pun otoriter waktu. Lho nu saiki ngantek diseret-seret ngono ya ulama cap apa kuwi. Oh zaman dulu itu imam-imam zaman dulu itu juga dipenjara. Dipenjara karena khalifahnya otoriter. Dan dipenjara itu karena nggak mau dijadikan menteri agama. Nggak mau dijadikan
ketua MUI kalau zaman sekarang. Kamu Imam Abu Hanifah, kamu sekarang jadi jadi qadhi ya, jadi hakim ya, jadi menteri agamaku ya. Wah ampun Tuhan, khalifah saya nggak bisa, nggak mau. Oh kalau nggak mau tak, tuh diseksa supaya mau. Lah sekarang ini sing demo-demo ngaku ulama ini minta jabatan, lagi walek-walek kuwi. Ulama zaman dulu itu dikriminalisasi karena diberi jabatan nggak mau. Balik toh. Kadang-kadang juga ada itu mengutip kata-kata Imam Syafi'i. Ikutilah ulama-ulama yang dibenci oleh orang kafir. Jangan mengikuti ulama yang disukai orang kafir. Kafir di situ itu adalah kafir permusuhan antar negara. Ya ulama yang disukai musuh, ya mesti buruk toh ya. Ulama yang dibenci musuh, ya mesti bagus toh ya. Loh nek sekarang itu kan nggak ada konsep seperti itu. Oke, mau arep nyindir Gus Dur kan disukai non muslim. Loh orang ngono kuwi nggon-nggone kuwi. Enggak seperti itu. Kafir dalam konsep yang dimaksud Imam Syafi'i itu musuh perang ngono lho. Perang tenan ngono lho. Kayak Ukraina karo Rusia ngono. Misalnya Imam Syafi'i tinggal di Rusia hari ini, maka Imam Syafi'i akan berfatwa, ikutilah ulama yang dibenci oleh Ukraina. Nah, kalau Imam Syafi'i di Ukraina hari ini, beliau akan berfatwa, ikutilah ulama yang dibenci oleh Rusia. Jangan ikuti yang dicintai Rusia. Yuk logis toh itu. Tapi nggak bisa diterapkan kalimat itu dalam konteks hari ini. Ngono radang. Diwolak-walik lho senengane nggih kacau ki lho. Tak pikir-pikir ki bukan sekedar tidak diperintah Rasulullah, itu diperintah iblis, tak pikir kayak gitu itu. Iya untuk merusak umat. Nah, tidak diperintah Rasulullah paling menasihati ki kemplu. Gimana Ustadz cara mandi yang baik? Ya mandi yang baik itu kalau bisa ya pakai air. Paling jawabannya kan tolol kayak gitu toh. Jangan pakai tanah, nanti tidak seperti ayam. Paling gitu toh. Jawaban-jawaban kemplu kayak gitu loh. Ini orang jawaban sampai membolak-balikkan kebenaran untuk tujuan kejahatan itu loh. Untuk kejahatan merusak umat itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ini wis suasanane iki ayem ya kok dadi ngamuk iki sapa. Pak Manu ya dadi ulama demo. Wa nawiyah dan yang sejenis itu minal mengamalati yang termasuk hal-hal mengenai pekerjaan duniawiyah. Itu jangan dibicarakan di dalam masjid. Ya masjid itu untuk zikrullah nomor 1 itu. Masjid itu untuk baca Quran, baca sholawat, dan yang lain-lain. Ya, yang vertikal itu loh. Ya untuk membahas kemiskinan nggak apa-apa, mari kita berantas kemiskinan, mari kita masalah sosial nggak apa-apa, tapi masalah sosial yang ukhrawiyah. Paham ya maksud itu? Tetangga kita ada yang tidak punya, mari kita yang punya uang nyumbang uang kita berikan. Yuk ke sana, yuk bantingan uang. Nah, boleh di dalam masjid. Betul. Tapi ini ada jenis investasi baru. Namanya kripto eksentrik. Anda mau menanam silahkan, diumumkan di dalam masjid, nah itu enggak boleh. Makruh. Masjidnya ya mesti kebak demit gitu.